Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pejuang pendidik profesi guru atau PPG yang saya hormati, udah lama tidak bikin konten. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos di tahapan seleksi akademik atau pretest. Mudah-mudahan berlanjut di kegiatan PPG-nya dan mendapatkan kuota dan masuk bagian dari peserta PPG baik batch 1, batch 2 maupun batch 3 khusus tahun 2024 ini. Oke, lanjutkan. Kali ini saya ingin share tahapan-tahapan ketika teman-teman sudah masuk bagian dari peserta PPG, rutenya bagaimana sehingga sampai ujung dari kegiatan itu, dan tidak lain ujungnya itu adalah pencairan ya. Tidak dipungkiri bahwa tujuan kita ikut PPG itu adalah salah satunya untuk media dalam mensejahterakan peserta didik ya, mensejahterakan guru melalui tunjangan PPG ini ya. Di sini saya tulis tahapan perjalanan mencari kitab suci ya, sebenarnya nggak nyambung ya, ini cuma untuk mencari perhatian aja. Tahapan-tahapan perjalanan dari pretest sampai cair itu bagaimana ya. Saya akan menerangkan secara umum saja, nanti secara detailnya nanti saya bikinkan video khusus per poin-poinnya. Nah, di tahapan perjalanan ini, yaitu tahapan perjalanan kegiatan pendidikan profesi guru atau PPG, yang di dalamnya berkegiatan menggunakan aplikasi yang namanya Space. Nah, ini aplikasi yang digunakan Kemenag khusus kegiatan PPG. Space itu akronim dari Sistem Pembelajaran Agama Cara Elektronik. Ya, cara masuk tinggal ketik aja di Google Space Kemenag. Nanti di situ kita masuk websitenya, nanti akunnya dibuatkan oleh LPTK ya, atau panitia. Oke, tahapan perjalanan ini tidak lain totalnya adalah 36 SKS ya. Dan ini yang saya buat ini adalah kategori 1. Kita tahu bahwa peserta PPG itu dibagi menjadi 2, yaitu kategori 1 atau kategori 2. Nah, kategori 1 itu adalah teman-teman yang TMT-nya itu di bawah 2015 ke bawah. Ya, 2015, 2014, 2013 terus ke bawah. Tapi kalau kategori 2 yaitu teman-teman yang TMT-nya itu di atas 2015. 2015, 2016, 17, 18 terus ke atas. Nah, yang saya buat ini adalah tahapan-tahapan kategori 1 ya, di naungan Kementerian Agama. Oke, kita lihat paling bawah. Di sini ada lulus pretest atau seleksi akademik. Nah, teman-teman sekarang posisinya ada di sini. Posisinya baru lulus pretest atau baru lulus seleksi akademik. Ya, teman-teman baru masuk ke gerbang bagaimana nanti kita bertarung berdarah-darah lagi untuk mencapai kalimat cair di atas yang tadi ya. Oke, sekarang ketika Bapak Ibu sudah lulus pretest, maka level selanjutnya naik akan menjadi sebagai peserta PPG Daljab. Kalau Ibu Bapak dipilih menjadi peserta di kuota ini. Kita tahu bahwa
kuotanya itu terbatas, maka teman-teman akan diseleksi sesuai prioritas yang ada di Juknis tahun 2023. Silakan lihat Juknis, ada di deskripsi, nanti saya cantumkan ya. Nah, kalau teman-teman sudah menjadi bagian dari peserta PPG Daljab, yang pertama kali dilakukan adalah lapor diri atau komunikasi dengan LPTK atau kampus ya. Apa saja berkas-berkas yang harus siapkan, nanti saya akan buatkan khusus untuk video tentang lapor diri ke LPTK. Ya, setelah teman-teman sudah mendapatkan LPTK-nya dan lapor diri sudah, langsung nanti Bapak Ibu langsung belajar pendalaman materi pedagogik di website Spase yang tadi ya. Jadi nanti Ibu Bapak diberikan akunnya, diberikan username-nya, diberikan passwordnya untuk bisa masuk ke akun atau website Space tadi. Nah, kemudian Ibu Bapak langsung belajar mandiri tentang pendalaman materi pedagogik ya. Nah, pendalaman materi pedagogik ini nanti dilaksanakan sekitar 12 hari. Nah, pendalaman pedagogik itu terdiri dari 4 modul. Ya, modul 1, 2, 3, 4 ya. Ini kadang-kadang urutannya akan berbeda setiap kampus. Itu tergantung dosennya atau panitianya sesuai LPTK masing-masing. Tapi keempat-empat ini pasti ada. Ya. Pertama, modul pengembangan profesi guru, modul teori belajar dan pembelajaran, modul perkembangan peserta didik, dan modul evaluasi pembelajaran. Nanti kita ngapain nih ketika sudah belajar di tahap pendalaman materi pedagogik selama 12 hari ini? Di sini, lihat, kita akan belajar kegiatannya itu apa sih? Satu modul itu membuat 4 resume. Ini kan modulnya ada 4. Jadi satu modul saja itu kerjaannya 5 poin. Pertama, membuat 4 resume. Terus membuat 4 analisa bahan ajar. Selanjutnya, membuat analisis PBL dan PJBL. PBL itu problem based learning, kalau PJBL project based learning. Kita suruh membuat analisisnya per modul. Kemudian nanti setelah modul, setiap per KB itu akan dites formatif. Jadi kita akan mengisi 4 bentuk soal tes formatif. Jadi satu modul itu di dalamnya ada 4 KB. Dan 1 KB itu 1 tes formatif. Jadi tesnya ada 4. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mengerjakan tes akhir modul atau TAM. Ya. Nanti semuanya akan kita bahas langsung masuk ke aplikasinya ya. Ini hanya gambaran umum saja, gambaran sekilas saja ya. Sekilas info saja. Jadi satu modul itu kita akan mengerjakan 4 resume, 4 analisa, 1 analisis PBL PJBL, 4 tes formatif, dan 1 tes akhir modul. Itu satu modul ini. Berarti kalau pendalaman materi pedagogik itu 4 modul, maka kita akan mengerjakan 5 kali 4 20 pengerjaan itu selama 12 hari. Nah, kemudian setelah pendalaman materi pedagogik selesai, kita akan langsung pendalaman materi lagi, khusus materi profesional. Dan ini sesuai mapel masing-masing, jurusan pilihan PPG-nya. Yang milih PAI yaitu modulnya seperti ini: Akidah, Kurdes, Fikih, SKI, PAI Kontemporer, Struktur Keilmuan PAI.
kalau yang bagian PAI. Ada yang akidah akhlak, dalamnya ada modul ilmu kalam, sifat-sifat bagi Allah, akhlak islami, kisah-kisah teladan, ilmu tasawuf, akidah Islam, dan juga mapel-mapel yang lainnya ya. Ini ada yang belum saya sebut, misalnya mapel guru kelas RA atau mapel guru kelas MI ya, karena nggak muat bagian ini saja yang saya cantumkan ya. Nah, cara kerjanya sama dengan pendalaman materi pedagogik. Di sini terdapat 6 modul. Setiap mapel profesional itu ada 6 modul. Nah, sama cara kerjanya, satu modul akan kegiatannya itu sama dengan membuat 4 resume, 4 analisa, 1 analisis PBL PJBL, 4 tes formatif, dan 1 tes akhir modul. Jadi tinggal dikali 6 nanti berapa kegiatan itu ya. Jadi itu dilakukan selama 18 hari. Ya, kurang lebih antara pendalaman materi dan pendalaman pedagogik dan profesional itu sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan atau 1 bulan setengah biasanya ya. Itu belum ditambah dengan sosialisasi yang lainnya. Oke, langsung setelah pendalaman materi profesional, nanti kita akan digembleng lagi belajar tentang perangkat pembelajaran. Kurang lebih sekitar 20 hari, ini sudah plus pembahasan ya. Nah, khusus 2023, 2024, dan selanjutnya, tema yang diajarkan adalah yaitu KUMER, Kurikulum Merdeka. Ya, di sini ada tugas 1 sampai tugas 11. Mulai dari cara membuat menganalisis kurikulum operasional madrasah sampai membuat instrumen, menyusun instrumen dan proposal PTK atau penelitian tindakan kelas, membuat modul P5 PPRA dan lain sebagainya. Segala sesuatu perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan KUMER, Kurikulum Merdeka ya. Kalau dulu di tahun 2023 itu sangat awam sekali karena banyak yang belum melaksanakan kurikulum merdeka ini. Tapi 2024 ini mungkin sudah terbiasa, ada beberapa sekolah, ada beberapa kelas yang sudah memakai KUMER ya. Maka mungkin lebih terbiasa. Oke, nanti ketika sudah digembleng cara membuat perangkat pembelajaran, nanti kita memasuki tahap per-teaching dan uji komprehensif ya, ujian compare ya. Ujian compare ya. Itu selama 3 hari ya. Per-teaching itu kita membuat video sederhana ya. Terus kemudian ada ujian komprehensif, ujian tentang keseluruhan materi-materi yang sudah diajarkan ya. Itu biasanya dilakukan secara face to face, langsung bertatap muka. Nah, karena jauh biasanya melalui Zoom satu persatu ya, ditanya secara lisan apa itu materi-materi pedagogik, apa itu materi-materi tentang keagamaan, apa itu materi-materi tentang pembelajaran dan lain sebagainya ya. Nah, setelah sudah per-teaching dan uji compare selama 3 hari, nanti kita masuki kegiatan inti ini sebenarnya ya, praktek pengalaman lapangan ya, yaitu PPL. Ini salah ya, bukan KKL, PPL. PPL, praktek pengalaman lapangan selama 18 hari. Nah, PPL-nya itu ada 3, ada PPL 1, PPL 2, PPL 3 ya. Dan dengan RPP yang berbeda ya. Kita tuntut untuk menggunakan kurikulumnya kurikulum merdeka ya. Nanti sistemnya bagaimana, yaitu kita mengajar di kelas, kemudian direkam, ada versi edit, ada versi orinya, itu dikirim ke dosen ya. Nah, itu semuanya akan berbeda sesuai kemampuan atau keinginan dosen masing-masing.
Oke, setelah PPL selesai dan akan menjalankan suatu ujian-ujian. Ini ujian pertama adalah UKIN. UKIN itu adalah uji kinerja. Nah, UKIN itu terbagi menjadi dua nanti ya, yaitu ada UKIN pembelajaran, yaitu praktek mengajar langsung, nanti direkam, dikirim, itu uji pembelajaran, dan ada juga uji portofolio. Ya, portofolio itu pemberkasan selama 3 tahun ke belakang, baik itu penelitiannya, baik itu sertifikatnya, baik itu refleksinya, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas secara detail tentang UKIN ini ya. Oke, setelah UKIN dilaksanakan, nah kemudian ada ujian yang sangat-sangat penting yang menentukan lulus tidaknya mahasiswa itu, yaitu uji pengetahuan atau UP. Nah, di sini UP gambarnya mirip dengan pretest ya, karena UP dengan pretest itu hampir sama cara kegiatannya, dan mungkin soalnya juga sama ya. Terus skema soalnya juga sama, soalnya sama 120, 50, 20 tentang kepribadian, 50 tentang pedagogik, dan 50 lagi tentang profesional gitu. Nah, ketika UP dilaksanakan dan kemudian dinyatakan lulus, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Apakah sudah cair? Belum. Ketika sertifikat sudah di tangan, ya, mungkin sebelumnya ada yudisium, ada wisuda, dan lain sebagainya. Nanti kita akan menunggu penerbitan NRG, nomor registrasi guru. Nah, ini sangat-sangat penting ini ya. Justru NRG inilah perhitungan pencairan pertama ya, pencairan perdana seorang peserta PPG atau orang atau guru yang sudah mendapatkan sertifikat. Nah, NRG ini nanti diberikan secara otomatis melalui siaga kalau guru PAI atau simpatika kalau guru madrasah. Kalau sudah ada NRG, kemudian ada proses ini itu, pemberkasan ini itu, barulah ada kalimat cair. Alhamdulillah ya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh diskusi, komen di bawah. Kalau ingin menanyakan segala sesuatu, nanti detailnya akan saya buatkan satu persatu kegiatannya di YouTube sini ya. Jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap standby di channel YouTube Guru Jere atau di IG PPG Darjat Kemenag. Ya, oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berjuang para pejuang PPG tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.